CNBC Indonesia, Anda kembali menyaksikan Invest Time on Location bersama dengan saya, Bunga Cinka. Tapi kali ini saya lagi galau, karena besok saya harus ketemu sama teman kampus. Besoknya lagi saya harus meeting. Besoknya lagi saya ada ngedate sama pacar. Lalu hari berikutnya saya harus menghadiri pernikahan teman saya. Nah, saya butuh baju untuk menghadiri kegiatan-kegiatan itu semua, tapi meskipun lemari saya udah penuh tuh rasanya nggak ada yang bisa saya pakai gitu. Nah, ini udah saatnya saya untuk belanja baju yang baru. Sekalian lihat-lihat juga aksesorisnya. Dan kebetulan saat ini saya sudah jalan-jalan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tangerang. Dan saya mau lihat di salah satu retail yaitu Epris. Sekalian saya mau ngajak Anda untuk ngobrol langsung sama Direktur Marketingnya yaitu Kak Christabel. Untuk ngobrol-ngobrol seputar lika-liku bisnis industri fashion pada masa sekarang. Yuk ikuti terus liputannya. Ngapain? Lagi beres-beres toko, Bunga. Beres-beres toko. Kak, aku mau lihat-lihat ke dalam, mau temenin nggak? Ayo, silakan. Pemirsa CNBC Indonesia, ini saya sudah bersama dengan Kak Christabel sebagai Marketing Director. Marketing Directornya Epris. Nah, ini seru banget. Kita mau lihat-lihat baju. Terus nanti saya juga coba-cobain bajunya. Boleh. Dan di sini nggak cuma ada baju, ada banyak banget. Tapi nggak mau di-spill sekarang. Kita spillnya nanti ya, Kak Bella ya. Oke. Nah, Kak Bella, sebelum aku coba-cobain baju, aku mau ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Bella, boleh ya? Boleh. Oke. Kak, mungkin ini bisa diceritain. Ini sejak kapan sih Kak Bella ini memulai bisnis ini, Kak? Jadi Epris itu mulainya dari ibu mertua saya. Ya. Dari tahun 1999. Gitu. Jadi dari tahun 99 beliau itu ngelihat kan itu habis Krismon, Bunga. Wah. Nah, terus beliau melihat peluang nih di Dep Store tuh barang-barang import itu tuh mundur. Nah, lalu mulailah ide, wah gimana nih, kayaknya kita bisa nih substitute brand mereka dengan kualitas yang nggak kalah sama brand internasional tapi harganya masih tetap terjangkau. Oh wow, berarti ini pinter banget ya Ibu mertuanya Kak Bella dalam melihat peluang. Terus langsung, oh oke, ini peluang kita langsung masuk dan sekarang udah punya lebih dari 100 retail, betul ya Kak? 150. Wah keren banget. Kak Bella, ini kan aku sekilas melihat, gak usah kita pegang pemirsa. Kalau misalnya perempuan yang suka belanja, gak usah dipegang bajunya, tinggal lihat sekilas aja ini bahannya oke banget nih, udah bagus-bagus banget gitu loh. Nah, ini bahan bakunya dari lokal atau impor nih, Kak? Kita combine. Ada yang lokal, ada beberapa kayak yang bahan pendukung. Itu yang belum bisa dibuat di Indonesia, kami impor. Oke. Tapi berapa persen tuh, Kak? Berapa persen dari lokal, berapa persen dari impor? Tergantung koleksinya, Bunga. Jadi kita misalnya lagi mau bikin yang kayak gimana dulu nih dari board desainernya. Baru dari situ kita bisa pilih nih mana yang kita kalau sourcingnya di sini ada, pasti kami pilih lokal. Tapi kalau misalnya pernak-perniknya misalnya belum bisa di Indonesia nih dibuat, kita impor gitu. Oke. Ih, ini keren-keren banget tahu. Aku udah gak sabar tahu mau cobain nih. Mulai dari kombinasi warnanya, terus dari modelnya tuh cakep-cakep banget. Tapi Kak Bella ini punya fashion designer sendiri atau Kak Bella juga terlibat nih Kak di dalamnya? Nah, kami ada tim desainernya, tapi ibu mertua saya tuh masih ada di situ. Masih kerja di kantor dan saya juga bantu untuk product development juga gitu. Wow, keren banget. Nah, semenjak Kak Bella jadi marketing director di sini itu seperti apa sih Kak melihat wah, ini industri fashion di Indonesia kan pasti awal merintis tuh berbeda ya Kak ya dengan sekarang yang sudah mulai menjamur, terus sudah mulai banyak juga brand-brand lokal yang bermunculan. Ini seperti apa sih Kak menurut Kak Bella perkembangan dari fashion di Indonesia ini? Pasti berkembangnya zaman, pasti fashion juga berkembang ya. That's why kita juga udah sekali nih rebranding, Bunga. Jadi dari tahun 99 itu, di tahun 2019 kami rebranding logo, lalu kami juga
tadinya mungkin segmennya masih agak kecil. Misalnya kita hanya bikinnya buat yang baju kerja gitu, Oke. blus-blus. Nah sekarang kita udah mulai semuanya mulai ada nih. Kalau nanti kita lihat tokonya, pasti kita nanti kamu juga bisa tahu ada yang busana muslim, ada yang untuk wanita dewasa, ada juga untuk yang semi ABG gitu kalau ya kita bilangnya mademoiselle gitu. Oke. Kalau bahasa Perancisnya tuh mademoiselle gitu. Waduh, tiba-tiba saya langsung belajar bahasa Prancis. Karena Epris ini tuh bahasa Perancis, Bunga. Apa tuh Kak artinya? Artinya to be loved. Wow, to be loved. Jadi ketika kalian memakai pakaian dari Epris, kalian merasa dicintai, gitu ya? Benar, benar. Karena pembuatannya dengan cinta, gitu. Iya, dan mencintai diri sendiri juga, Bunga. Betul, to be loved, kita mencintai diri sendiri. Oke, wah ini banyak banget koleksinya, mulai dari aksesoris, tas, sepatu, keren-keren banget. Nah, bicara soal segmentasi, tadi kan Kak Bella udah ceritain sedikit ya, tadinya buat pekerja, terus buat muslim. Itu sekarang seperti apa nih, Kak? Sekarang kita kan karena mau mencangkup semua pasar ya, Ya. karena biasanya ini dulu mungkin pada zaman ibu mertua saya baru mulai, mungkin di zaman itu ibu-ibu yang belanja sekarang itu sudah mulai tua juga gitu ya. Oke. Lalu mereka bawa anaknya ke toko. Iya. Lalu terus mereka bilang, kalau di toko cuma temenin mamah nih gitu, nggak bisa pilih. Oh tenang, kita dengerin suara konsumen, lalu kita mulailah kita mencangkup semuanya. Mau dari mamanya, anaknya, cucunya, semua bisa pakai gitu. Oke, nah ini juga blus yang dipakai sama Kak Bella ini koleksi dari Epris ya, Kak ya? Betul. Betul, Oke. betul. Apa sih Kak keunggulannya dari produk-produk Epris dibandingkan dengan produk-produk lain yang setara tapi di brand lain? Oh, fitting, cutting, sama bahan. Kita nggak pernah menomorduakan hal itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kami percaya kalau suatu produk yang udah bagus, nggak usah embel-embel marketing yang kayak gimana juga. Iya. Jualannya gampang gitu, jadi kami nggak pernah kompensasi tentang bahan dan fitting dan lain sebagainya tentang produk kami sendiri. Nah, ini nih guys yang buat pakaian muslim, tapi dari bahannya, kayaknya ini kayaknya ada deh di lemari mama saya. Iya, kayaknya ada. Mulai dari ini sama persis sih kayaknya. Nah, ini dari bahannya tuh lembut banget. Jadi meskipun cuaca di Indonesia ini agak gerah, tapi kalau pakai baju muslim nggak bikin gerah ini karena bahan bajunya tuh adem banget. Ini Iya, adem banget. iya. Terus jatuh banget juga. Bagus, gemes. Gemes banget atulah. Tuh warna-warnanya juga lucu-lucu banget. Patternnya juga unik-unik banget nih. Kita bisa lihat. Nih ya, ini saya pegang langsung emang enak banget sih bajunya. Oh, ini juga ada etnik ya. Iya, ini baju yang temanya etnik-etnik. Tapi Indonesia. ada tema-tema yang khusus gitu nggak sih Kak? Misalnya bulan Agustus temanya berkebangsaan di Indonesia atau bulan apa temanya ini tuh ada nggak sih Kak? Biasanya kita ngikutin season liburan, Bunga. Jadi kalau misalnya lagi mau lebaran, baju-baju kami nanti dominannya baju muslim gitu. Kalau mau Chinese New Year, baju-bajunya untuk Chinese New Year. Oke. Kalau untuk Christmas juga gitu. Jadi ngikutin musim liburan gitu. Aduh, gemes banget. Ini saking gemesnya, saya gak sabar mau coba-cobain bajunya. Boleh ya Kak Bella ya, aku mau coba-cobain baju, sekalian mau Boleh, belanja-belanja. boleh. Nah, tapi saya coba-cobain baju, jangan kemana-mana, karena kita akan tetap ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Bella sebagai marketing director dari Epris ini untuk mengetahui seluk-beluk bisnis dari industri fashion seperti ini. Jangan kemana-mana, oke? Yuk, Kak, kita coba-cobain.